Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu fitur di router Mikrotik, yaitu adalah VRF atau Virtual Routing Forwarding. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya ini bisa digunakan untuk solusi kalau teman-teman memiliki dua segmen yang sama pada satu router yang sama. Nah, yang penasaran bagaimana cara konfigurasi dan implementasinya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai, dan teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kalau kita ngomongin routing, sebenarnya ada salah satu rule yang memang harus diikuti saat kita konfigurasi perangkat router Mikrotik. Salah satunya adalah tidak diperbolehkan untuk menambahkan IP address yang satu network ke dalam dua interface yang berbeda, ya, karena konsepnya adalah routing. Jadi kalau teman-teman memiliki satu router, maka setiap interface-nya ini memiliki interface independen sendiri-sendiri, yang networknya juga pasti harus berbeda. Nah, kasusnya ya, ada suatu kebutuhan, ternyata ada dua network atau dua divisi yang segmennya sama. Ya, sebenarnya ini bisa diakali dengan yang namanya bridging, tetapi kalau menggunakan bridging berarti dua segmen ini bisa saling terhubung atau saling komunikasi. Nah, cara lainnya adalah kalau memang dua ini ingin berdiri sendiri-sendiri atau ingin memiliki segmen yang berbeda, misal 00/24 dan 00/24, maka nanti kita harus fungsikan dengan yang namanya VRF atau Virtual Routing Forwarding. Gunanya untuk apa? Sebenarnya VRF ini digunakan untuk teman-teman membuat suatu tabel baru atau suatu routing tabel baru di luar dari tabel utama yang ada di dalam router. Ya, atau kalau kita menggunakan router S versi 7, sebenarnya tabel utamanya disebut dengan yang namanya tabel main. Nanti saya akan coba tunjukkan perbedaannya seperti apa. Nah, dengan menggunakan tabel baru, yaitu adalah VRF, berarti nanti Anda membuat suatu tabel yang itu akan secara terpisah dari tabel main. Ya. Nah, terpisahnya mungkin akan sedikit berbeda dengan policy based route yang teman-teman mungkin sudah sering dengar ya. Kalau mainan load balance atau mainan PBR atau policy based route pasti akan menggunakan dua tabel yang terpisah. Nah, konsepnya sebenarnya hampir sama, tetapi yang membedakan adalah kalau menggunakan VRF, maka tabelnya itu akan sepenuhnya terpisah dari tabel main. Sedangkan kalau menggunakan policy based route, kalau itu tujuannya tidak ditemukan dalam tabel yang baru, maka itu bisa fallback atau look back ke tabel main. Jadi bisa melihat lagi ke tabel main. Tetapi kalau VRF itu sepenuhnya akan terpisah, ya. Jadi semacam diisolasi. Nah, setelah ini saya akan coba konfigurasikan bagaimana memasang IP address yang satu segmen dalam dua interface yang berbeda. Contoh topologinya, ada dua segmen atau dua divisi yang ternyata ini tidak bisa dirubah IP-nya, jadi memang sudah existing dan ingin dijadikan satu ke dalam satu router, yaitu IP-nya adalah 192.168.0.0, ini nanti terkoneksi di interface Ether 4, dan 192.168.0.0 juga /24 ini ada di interface Ether 5. Ya. Jadi ini dua divisi atau dua segmen yang sebenarnya terpisah, ya, bukan jadi satu. Nah, yang pertama kali dilakukan, nanti teman-teman harus membuka terlebih dahulu yang namanya adalah IP VRF. Ya, jadi ini nanti sudah ada satu bawaan dari Mikrotik, yaitu adalah main, yang di dalamnya adalah berisi semua interface yang ada pada perangkat Mikrotik. Nah, kita akan buat tabel baru. Tabel barunya bisa diisi bebas sebenarnya, misal LAN 2 dengan interface-nya adalah interface yang ingin dipisah. Misal ternyata adalah Ether 4 dan Ether 5, maka nanti kita pilih salah satu saja, seperti ini. Ya. Namanya adalah LAN 2. Ya.
Nah, selanjutnya, kalau kita coba buka di bagian IP address, nanti teman-teman bisa tambahkan dua interface yang sama, ya, yaitu 192.168, misal 01/24, itu ada di interface Ether 4, dan juga satu lagi, ya, IP-nya sama boleh, di interface Ether 5, seperti ini. Nah, ini nanti sudah akan terlihat pada bagian interface bahwa dua IP ini nanti sudah memiliki dua tabel yang berbeda. Satu adalah di tabel main, satu ada di tabel LAN 2. Nah, ini saya kasih nama LAN 2. Nah, saya coba cek juga di bagian IP routes, ya. Nanti akan ada dua jaringan, yaitu adalah 00/24, yaitu di tabel main, itu ada di Ether 4. Dan di sini juga sudah ada informasinya bahwa ada satu lagi, yaitu di Ether 5 itu ada add-nya, ada tandanya, add LAN 2. Ini adalah tabel VRF sendiri. Nanti sudah ada informasinya, tabelnya adalah tabel LAN 2. Nah, kalau kita coba sortingnya nanti dari tabel main dan juga tabel LAN 2, maka nanti informasinya juga sudah berbeda. Ya, informasinya juga berbeda. Kalau di tabel main berarti informasinya berisi jaringan-jaringan lokal yang lain dan termasuk sumber internet. Ya, sedangkan kalau di LAN 2 ini kondisinya hanya ada satu jaringan saja. Nah, sementara saya akan coba lakukan basic config terlebih dahulu, yaitu pasang DHCP server agar nanti kita pengetesannya lebih mudah. Ya, saya akan tambahkan DHCP server di Ether 4. Dan juga di Ether 5. Cukup simpel ya kalau kita pakai DHCP server. Oke, ya, kondisinya seperti ini. Nah, tetapi akan ada kendalanya sebenarnya. Ya, kendalanya adalah karena kita menggunakan tabel baru, dan kalau dicermati di tabel LAN 2 itu kondisinya hanya ada satu rule, yaitu adalah dynamic 00 di interface Ether 5. Nah, efeknya adalah klien yang berada di Ether 5, ya, yang sudah menggunakan tabel baru itu tidak akan bisa akses menuju ke internet. Kenapa? Karena sumber internetnya atau interface yang mengarah ke ISP itu berada di tabel main, ya, jadi di dua tabel yang berbeda. Oh, kalau di tabel main dia sudah bisa langsung terkoneksi menuju ke internet karena berada pada satu tabel yang sama. Sedangkan karena berada di VRF, ya berarti dia tidak bisa menyeberang, ya, atau tidak bisa mengakses ke tabel main sebelum kita tambahkan rule yang baru. Nah, kondisinya, ya, karena sumber internetnya hanya satu, maka nanti di tabel main, ya, tetap seperti itu, yaitu kita arahkan sumber internetnya menuju ke ISP, yaitu di sini ISP-nya adalah 10.10.10.1. Sedangkan di VRF nanti kita akan coba tambahkan rule baru, ya. Kita akan tambahkan rule baru, ya, agar klien yang berada di Ether 5 atau di tabel VRF itu bisa mengakses IP yang ada di tabel main. Ya, cara buatnya seperti ini. Kita akan tambahkan, ya, gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kita kasih tanda namanya adalah main atau admin. Ya, penulisannya sebenarnya seperti ini, ya, baiknya. Saya coba apply, lalu oke, ya, dan pastikan routing tabelnya tetap menggunakan routing tabel LAN 2 atau VRF, ya. Ya, LAN 2 seperti ini. Atau bisa juga kalau tidak main, biasanya bisa menggunakan Ether 1 seperti ini. Tergantung, bukan Ether 1. Pakai persen, ya, pakai persen interface Ether 1. Ini adalah interface Ethernet yang mengarah ke ISP. Ya, bisa juga seperti ini. Tetapi kita akan coba gunakan yang normal, ya, yaitu yang main seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan coba tes, ya, saya akan coba tes satu per satu apakah ini berjalan atau tidak.
Ya, yang pertama adalah kita akan gunakan interface Ether 4 dulu, yaitu yang berada di tabel main. Ya. Saya akan coba pindah terlebih dahulu. Lalu saya akan cek IP address saya, apakah sudah dapat. Oke, sudah dapat 00/00254. Kita akan cek untuk koneksi internetnya. Ya, misal kita akan coba ping google.com. Oke, sudah oke. Karena masih dalam tabel main ya. Ya. Selanjutnya saya akan coba tes yang di interface Ether 5. Ya. Ini seharusnya akan dapat IP baru juga karena sudah dua jaringan yang berbeda. Ya, sama ya dapatnya karena dapat IP yang paling belakang 00253. Saya akan coba ping, hasilnya itu akan RTO ya. Atau tidak bisa diakses ya. Jadi dapat IP tapi tidak bisa akses menuju ke internet ya, tetapi bisa akses ke gateway ini ya. Alasannya kenapa? Alasannya sebenarnya adalah kalau nanti kita coba cermati, ya, sebenarnya kalau nanti teman-teman itu akses menuju ke internet, ya, akses menuju ke internet, kalau kita coba trace ya, kita coba trace atau kita coba kulik detail paketnya, maka sebenarnya dari jaringan Anda atau dari jaringan LAN 2 itu mau akses menuju ke internet itu melewati 10 10 10 1 ya. Sedangkan kalau nanti ini baru traffic berangkatnya ya, tetapi nanti kalau ternyata traffic responnya atau traffic baliknya berarti nanti dari internet atau dari ISP turun menuju ke router ya, turun menuju ke router baru dia akan arahkan kemana gitu kan ya. Nah, secara defaultnya ya dia router kan ini tujuannya adalah 00, berarti saya seharusnya disebarkan ke dalam tabel yang sama, yaitu tabel main ya. Padahal seharusnya tujuan akhirnya harusnya adalah LAN 2 gitu. Nah, ini nanti harus diakali kembali ya, diakali kembali yaitu dengan menggunakan satu konfigurasi namanya adalah route leaking ya. Jadi ini konsepnya karena sumber internetnya hanya satu, maka harus diakali dengan menggunakan yang namanya route leaking. Route leaking ini konfigurasinya nanti ada di dalam firewall mangle ya. Jadi kita akan membuat suatu konfigurasi agar kalau itu sumbernya dari Ether 5, maka responnya juga harus ditujukan ke Ether 5 ya. Ada juga yang nyebutnya routing konsistensi ya. Ya, konsepnya sama saja. Pembuatannya seperti ini. Jadi saya akan buat mangle ya. Pertama saya akan tangkap sumbernya, dengan chainnya adalah pre-routing ya. Kalau trafficnya itu masuk dari Ether 5 ya, maka nanti saya akan mark connection terlebih dahulu. Jadi kita akan tangkap seluruh koneksi yang ada ya. Kita akan kasih nama connectionnya adalah VRF. Apa tadi? Namanya adalah VRF gitu ya. Koneksi VRF. Ya, seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita akan arahkan koneksi yang berasal dari jaringan lokal VRF ya atau LAN 2 tadi dengan menggunakan yang namanya connection mark di sini. Ya. Jadi chainnya sama, pre-routing, connection marknya adalah VRF yang masuk dari Ether 1 ya. Jadi yang nanti respon dari ISP atau dari internet, actionnya akan kita arahkan ke ya, kita akan mark routing ke LAN 2 ya. Jadi kalau ada traffic respon ya, yang sudah ada tandanya yaitu koneksi VRF namanya dari Ether 1, maka dia akan di routing ke LAN 2 seperti ini.
Hasilnya, kalau saya coba akses menuju ke Google, atau kita coba ke ping 888 ya. Seharusnya sudah reply atau sudah bisa mengakses menuju ke internet. Kita coba cek di bagian mangelnya juga nanti sudah akan berjalan nih. Kita coba cek di counternya, maka juga sudah berjalan. Ini counternya nanti sudah berjalan. Kalau saya disable atau tidak menggunakan mangel sama sekali atau root leaking sama sekali, maka nanti otomatis internetnya pasti akan terputus karena responnya sama router diarahkan ke 00 yang ada di tabel main. Saya coba aktifkan kembali ya, nanti dia akan reply. Nah, ini solusi pertama. Solusi yang kedua adalah kalau ternyata sumber internetnya berbeda, ya, jadi ternyata punya dua sumber internet, satu sumber ternyata digunakan untuk klien yang berada di Ether 4, satu sumber digunakan untuk klien yang berada di jaringan VRF atau Ether 5. Nah, ini akan lebih mudah lagi, jadi tidak perlu menggunakan root leaking kembali. Ya. Misal, ternyata topologinya adalah saya punya dua sumber internet, yaitu di Ether 1 sama wireless, lalu jaringan lokalnya ada di Ether 4 sama Ether 5. Nah, ini nanti akan lebih mudah, jadi saya tidak perlu membuat yang namanya MAC routing. Saya tidak perlu membuat yang namanya MAC routing. Lalu saya akan cek dulu ya, IP ini sumber internetnya yang Ether 1, ini sumber internet yang di WiFi. Lalu langkah pertama sebenarnya teman-teman nanti harus tentukan dulu ya, sumber internet mana yang akan dijadikan satu dalam jaringan VRF. Misal saya pengennya yang dijadikan satu dalam VRF itu adalah yang WiFi 1. Yang WiFi. Berarti nanti saya tambah lagi yang LAN 2 itu adalah WiFi 2 seperti ini. Nanti informasinya juga akan berubah. Yang awalnya dari main dia akan berubah ke LAN 2. Kita coba cek di bagian IP roots-nya. Ya, nanti akan kelihatan bahwa di tabel main dulu, ya, tabel main masih tetap sama, yaitu default gateway-nya menggunakan 10.10.10.1. Sedangkan di bagian LAN 2, nah ini karena sudah ada dua jaringan yang berbeda, yaitu DAC ke Ether 5 dan juga DAC ke WLAN 2 ya, atau ke internet. Nah, nanti teman-teman bisa langsung arahkan 00-nya ke ini seharusnya 741 seperti ini. Saya coba cek dulu untuk IP gateway-nya ya, seharusnya di 74 ya. Harusnya di 741. Di LAN 2. Oke, seperti ini. Jadi saya memiliki dua tabel ya, yaitu adalah tabel main yang sumber internetnya menggunakan gateway 10.10.1, sedangkan yang di tabel LAN 2 karena tadi WiFi sudah dimasukkan ke dalam VRF ya, nanti kita bisa langsung arahkan 741 yang add-nya nanti ke VRF. Nah, ini yang sering lupa adalah add-nya ini. Jadi kalau nanti tanpa add berarti itu akan membaca tabel main. Kalau menggunakan add berarti nanti dia akan membaca berdasarkan nama VRF-nya. Saya coba ping, seharusnya nanti sudah bisa. Sebentar, saya coba cek dulu untuk basic config-nya sudah ada NAT-nya atau belum? Oh, belum. Saya akan tambahkan NAT-nya dulu. Seperti biasa ya, kita akan gunakan masquerade saja. IP root sudah oke. Kita coba ping. Oke. Kita coba cek untuk trace root-nya, atau kalau saya menggunakan Mac berarti trace route ya. Kalau di Windows biasanya trace RT ya. Kita akan gunakan 888. Ya, berarti nanti dia akan lewat 01 dulu. Setelah itu 74,
baru nanti ke jaringan internet. Ya. Nah ini jadi menggunakan VRF sebenarnya punya dua solusi, ya terutama kalau teman-teman punya dua jaringan lokal yang nggak ada yang mau ngalah, ya segmennya sama, nggak ada yang mau ngalah. Ya nanti kita akan pisahkan dengan dua tabel yang berbeda. Ya. Dan ini tidak ada batasannya sebenarnya. Anda mau bikin beberapa VRF atau beberapa virtual routing atau tabel routing juga boleh. Dan keunggulan lainnya adalah ini benar-benar terisolasi. Jadi jaringan lokal di Ether 5 dan Ether 4 itu memang sudah terpisah. Ya. Kenapa dipisah? Karena bisa saja nanti ada dua server yang ternyata punya IP yang sama. Misal di Ether 4 ada printer IP-nya 100, di jaringan Ether 5 ternyata ada CCTV IP-nya 100 juga. Ya, nanti kalau kita gabung ya nanti akan bingung nih. Ya, mana yang mau diakses gitu. Nah, kelemahannya sebenarnya adalah memang agak sedikit ribet karena kita harus gunakan root leaking atau gunakan mangle ya kalau sumber internetnya satu, dan teman-teman tidak bisa juga menerapkan failover ya. Misal ternyata salah satu sumber internet putus ya nanti apakah mau diarahkan ke main atau memang benar-benar putus atau terpisah dari jaringan utama ya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai VRF atau Virtual Routing Forwarding ya, dan bagaimana implementasi penggunanya di lapangan. Semoga berguna bagi teman-teman yang masih bingung dengan routing pada router Mikrotik. Bagi teman-teman yang mau memberikan kritik, saran, atau ide terkait video di channel YouTube Mikrotik Indonesia, bisa langsung kirimkan saran videonya di kolom komentar di bawah ya. Misal, oh mas saya pengen penjelasan mengenai konfigurasi ini. Nah, nanti langsung informasikan aja di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk like dan share video ini agar teman-teman yang lain melebih tahu dengan fitur-fitur tersembunyi yang ada pada Mikrotik. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, dan kalau mau beli router Mikrotik tetap di citraweb.com. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Rifki pamit undur diri. Salam Mikrotik. Jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai dan dalam suatu dan ternyata ternyata bisa kita gunakan kalau ternyata ini ya. Biasanya kalau ternyata ada satu musun kata-kata dulu.